Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang diberikan. Nah, nikmat iman dan Islam jika dua sudah menjadi milik kita, maka sebenarnya cukuplah keduanya untuk berbagai kebutuhan. Nah, dengan menjalankan ajaran Islam, kita akan meraih kesehatan jasmani maupun rohani, pribadi maupun sosial, keluarga maupun masyarakat. Karena itu, mari senantiasa kita bersyukur untuk seluruh nikmat yang diberikannya, termasuk bersyukur terhindar dari apa yang sempat diduga, ya ada berita macam-macam bahwa hari Jumat akan terjadi huru-hara dan sebagainya. Alhamdulillah Allah selamatkan. Mudah-mudahan terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amin ya Ya, Rabbal alamin. tentu kita tidak lupa ini sebagai tanda cinta, ungkapan terima kasih atas jasa-jasa beliau, Rasul kita. Kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan, keberkahan, kasih sayangnya, sehingga kita akan mendapatkan serupa limpahan dari kasih sayang Allah yang sudah memenuhi beliau. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita lanjutkan terus mengembangkan pengetahuan, keterampilan serta memperbaiki cara pandang kita, rasa kita terhadap bahasa Arab Qurani khususnya. Mudah-mudahan pembenahan pengetahuan, wawasan, sikap, serta keterampilan ini akan memudahkan kita untuk mencapai eh, berbagai macam tujuan, tentu termasuk tujuan dari aspek kebahasaan maupun dari aspek keagamaan. Karena itu mari ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terus eh, berusaha mengoptimalkan kesempatan yang kita miliki. Begitu juga nanti ibu-ibu bapak sekalian yang mengikuti pembelajaran ini melalui rekaman, siapapun juga dimanapun, mudah-mudahan juga mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, keberkahan dari bahasa Arab yang kita kaji bersama. Nah, tidak salah jikalau pada kesempatan kali ini kita terus memperbarui semangat kita dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kita dengan basmalah dan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah tuntas membahas kata-kata pokok, mufrodat, dasar yang dikembangkan dari sebuah ungkapan populer, yaitu dari basmalah, istilah yang kita gunakan, yaitu dari Bismillahirrahmanirrahim. Melalui materi-materi pengembangan kosakata pada latihan pendalaman kita, ibu-ibu sekalian, kita sudah memulai untuk membiasakan diri memahami sesuatu, lalu ya memahami dalam konteks ini adalah memahami ayat-ayat Qurani, lalu kita mencoba untuk mengungkapkan pemahaman itu, ya, ya, dengan cita rasa yang kita coba upgrade, ya, cita rasa yang kita upgrade. Kalau mungkin selama ini ketika kita memahami ayat-ayat, memahami kalimat bahasa Arab,
cara yang kita lakukan itu seperti mesin gitu ya, seperti mesin terjemah, Arabnya lalu Indonesianya, Arabnya lalu Indonesianya, Arabnya lalu Indonesianya, Arabnya lalu Indonesianya. Ya, dengan cara demikian seperti seolah-olah kita sudah sukses. Kita seolah-olah sudah tuntas belajar bahasa. Nah, memang betul dari satu sisi kita sudah sukses, dari satu sisi kita sudah tuntas. Namun berdasarkan kajian kita sebelumnya, ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan ada peningkatan dalam diri kita. Dengan cara apa itu diantaranya ya? Dengan mengamati makna dasar, dengan mengamati makna bentuk, kemudian yang terakhir kita coba eh, lebih lebih apa kita perhatikan lebih besar ya, yaitu bagaimana mengungkapkan sebuah pemahaman dengan menggunakan struktur dasar bahasa Indonesia. Nah, struktur dasar bahasa Indonesia. Dari segi pengetahuan tidak ada persoalan yang sulit sebenarnya. Bahwa Indonesia subjek, predikat, objek, keterangan itu udah pengetahuan yang sangat universal. Namun, menggeser kebiasaan kita dari cara mesin terjemah gitu, mesin terjemah yang maksud saya di sini adalah katanya lalu Indonesianya, kata Arabnya lalu Indonesianya, kata Arabnya lalu Indonesianya, menggeser kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang lebih mendekati struktur bahasa Indonesia berdasarkan apa yang kita kaji sebelumnya itu kami menyimpulkan ya ini kalau kesimpulan ini atau ya, dugaan ini keliru mohon diluruskan ya ibu-ibu sekalian. Saya kami menyimpulkan sekali lagi kalau keliru mohon dikoreksi itu perlu pembiasaan. Ya, itu perlu pembiasaan gitu. Karena karena kita tidak terbiasa jadi terkesan terkesan ada sesuatu yang perlu diperjuangkan. Seperti apa itu Ibu-ibu sekalian? Mari kita akan lanjutkan materi kita. eh, Materi berkaitan dengan pelajaran yang kedua ini. Sebelum kita masuk ke teks pokok berikutnya, Ibu-ibu sekalian, izin kita coba review sebentar ya. Kita coba review sebentar apa yang sudah kita dapat ya, apa yang sudah kita dapat dari pelajaran sebelumnya. Caranya bagaimana, Ibu-ibu sekalian? Caranya adalah kita baca bersama. Setelah itu coba ungkapkan pemahaman yang ibu-ibu bisa gali, pemahaman yang ibu-ibu bisa dalami, pemahaman yang ibu-ibu sekalian bisa ya mengerti, yang ibu-ibu mengerti dari ungkapan, dari kalimat, dari bacaan yang akan kita baca bersama-sama berikut ini. Mari kita baca bersama-sama ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, yang pertama ada ungkapan apa? Yarhamukullah. Ya, oke. Kemudian berikutnya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi. warahmatullahi. ya, oke bagus. Berikutnya, Abdurrahman. Almarhum. iya, oke bagus. Berikutnya, Siti Laila almarhumah. Laila iya, almarhum. Siti Laila almarhumah. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu sekalian, Birahmatika ya iya, Rohim. birahmatika ya Rahman ya Rahim. Rohim. Oke, dipersilakan. Siapa yang ingin eh, me- membagi pemahamannya untuk baris yang pertama, dipersilakan. Maksudnya gimana? Artinya. Oke, saya ulangi ya, saya ulangi. Jikalau kurang ini ya, kurang jelas karena kalah saing oleh dangdut tetangga gitu. Silakan, ibu-ibu sekalian yang ingin berbagi pemahaman, ya, berbagi pemahaman untuk baris yang pertama. Dipersilakan. Yang pertama saya Pak, Silakan, Bu Yuliana. eh, semoga 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 Anda dirahmati Allah. Iya, Eh, oke. Anaknya itu dari K. Baik, 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 baik. Oke.
Apalagi Bu Yuliana yang bisa dipahami dari baris yang pertama? eh yar 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 yarhamu itu eh maksudnya itu kan rahmat diberkati. Hmm, Eh, datangnya Anda itu dari huruf yang K. iya, Itu menandakan itu laki-laki. Allah ya Allah. iya, oke bagus ya. Oke. Ibu-ibu yang lain mungkin ada informasi yang ingin disampaikan berdasarkan Saya boleh apa coba. yang Bu Yuliana tadi sampaikan. Saya boleh coba. Silakan Ibu, silakan. Yar, yarham, yarham di sini bentuk kedua. Dia termasuk bentuk kedua. Dia bermakna apa? Sedang berlangsung atau dia terus berlangsung atau menjadi kebiasaan. Kak di sini untuk menunjukkan jenis, untuk menunjukkan seseorangnya, eh, baik itu mu'annas maupun muzakkar. Allahnya tetap Allah. Oke. Kalau dengan bahasa Ibu apa maknanya? Kalau dengan saya maksudnya semoga apa namanya? Semoga ini nggak jadi doa. Kamu apa namanya? Ya jadi itu deh. Semoga Allah merahmatimu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Am. Ibu-ibu yang lain ada yang mau ditambahkan mungkin atau ada yang mau dicermati antara pemahaman Bu Yuliana dengan pemahaman Bu Am tadi mungkin ada yang mau dikomentari? Rasanya sama. Kemudian Pada menerangkan. dasarnya sama Pak ya. Yarhamukallah itu dipenggal menjadi hayarhamu. Kemudian lagi banyak K. K menunjukkan muzakkar laki-laki dan Allah. Allah itu sendiri. Yarhamukallah. Semoga Anda dirahmat Allah. Can you hear me? Ya, coba gimana Bu jadinya? Yarhamukallah. Jadi pembegalannya yaitu yarhamu K dan Allah. Yarhamukallah. Jadi semoga Anda dirahmati Allah. Nah, Ya, itu bentuk polanya tuh bentuk kata yang kedua. Yarhamu iya, K dan oke, Allah. oke, baik, 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 baik. Oke, terima kasih Bu Mia. Bu Fitri gimana ada? Yarhamukallah itu kan bentuk dua, Pak. Jadi artinya bisa semoga Allah selalu merahmati Anda gitu. Iya, oke, baik. Nah, baik. Oke, baik. Terima kasih Ibu-ibu sekalian. Eh, Bu Yuliana, coba kita cermati ya. Bu Hmm. Yuliana merasa ada beda tidak cara Ibu mengungkapkan pemahaman dengan Bu Mia atau dengan Bu Aam? Ibu ada terasa beda di mana, Bu Yuliana? Apakah beda dengan Bu Aam atau beda dengan Bu Yuli dengan Bu Mia? Eh, bedanya cuma saya tadi menjelaskannya tidak memakai ya kamu itu ada bentuk bentuk Kedua. kedua. Ah, ah, ah. Tapi itu bedanya. Oke, oke, baik, baik. Kalau dari cara mengungkapkan makna gimana? Bu Kalau cara Yuliana sama dengan Bu Mia apa sama dengan Bu Aam? kalau Kalau cara saya, semoga Anda dirahmat Allah. Bu Yuliana sama dengan Bu Mia apa sama dengan Bu Aam atau sama dengan Bu Fitri? eh, saya tadi semoga eh, semoga eh, semoga Anda dirahmati Allah. Iya, bagus. Dengan demikian, kalau Ibu amati, Ibu sama dengan Bu Mia apa sama dengan Bu Aam apa sama dengan Bu Fitri? Kalau maknanya saya amati kayaknya sama-sama aja Oh, itu Pak. sama-sama aja. Oke, baik ya. Terima kasih. Kalau Bu Mia bagaimana? Apa kesimpulannya sama-sama aja cara mengungkapkan pemahaman dengan teman-teman? Pada dasarnya semuanya sama Pak ya. Yarhamukallah. Itu Iya, dari baik. juga. Sama ya.
yarhamuka dan Allah. Jadi Iya, semoga oke. Anda dan Allah. Oke, baik. Nah, terima kasih ya. Oke, baik. Ini untuk konfirmasi terakhir ya, konfirmasi terakhir. Boleh Bu Yuliana jelaskan sedikit tentang ciri khusus bahasa Arab yang keenam, Bu Yuliana? Ciri khusus bahasa Arab yang keenam itu terdapat dua pola kalimat dasar. Iya. Tuh. Bagaimana? Seperti apa itu dua kalimat dasar dalam bahasa Arab itu seperti apa? Polanya itu ada dua Iya, apa? yang dua itu seperti apa itu gambarannya kalau dalam bahasa Arab, Bu? Eh itu dibagi di pola yang bentuk dibagi apa namanya ya? Ini pola ini satu ini apa ya? Gimana ya sebutnya ya? Ya gimana gimana? Yuk. Itu jadi ya yarhamu itu jadi kata kata dasarnya kan polanya jadi satu itu Allah enggak polanya jadi yarhamuka satu Allah 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 dua gitu loh Pak jadi dua pola. Itu yang Ibu pahami tentang dua pola kalimat dasar dalam bahasa Arab. Oh, salah ya Pak ya. Bukan, saya bertanya kepada Ibu ya. Jadi pertanyaan Ah, itu butuh jawaban iya atau tidak ya, bukan soal salah atau benar ya. Pertanyaan seperti tadi itu. Hmm, kalau pola saya yang saya ingat seperti tadi saya bilang Pak, Bagaimana? yarhamu Seperti apa? yang harmuka itu satu, pola Allah eh, Allahnya itu dua. Yang kedua, dua Allah yang pola kedua. kan? Hmm. Bukan pola yang kedua. Kan terdapat dua pola kalimat. Ya, ya, bagaimana? Dua pola kalimat itu seperti apa? Hmm, lupa saya Pak. Oh, lupa ya, oke baik. Terima kasih untuk konfirmasinya ya. Itu artinya Ya, kita masih jadi manusia, belum jadi malaikat itu maka terus biar meningkat ya. Ya, kita masih manusia yang bisa lupa, belum menjadi malaikat, karena itu kita harus berusaha supaya terus meningkat. Oke, berikutnya kalau Bu Mia terkait dengan dua pola kalimat dasar dalam bahasa Arab, seperti apa yang Ibu pahami? Kalau yang saya pahami cuma begini Pak ya, karena saya juga sebenarnya belum paham banget. Ya, Jadi bagus. yarhamuka, yarhamuka tuh kata dasarnya itu jadi apa? Dari pada dasar yang kata kerja kedua yarhamu dan k tambahan kepemilikan atau mucakarnya yarhamu dan k. Oke, itu saja. Cepat. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu Mia. Oke, kita coba lanjut berikutnya. Kalau Bu Aam seperti apa, Bu, yang Ibu pahami terkait dengan dua pola kalimat dasar dalam bahasa Arab? Bisa dibolak-balik. Kalau secara bahasa Indonesia ini tidak bisa diterjemahkan karena yarhamuka, eh, menyayangi kamu Allah, menyayangi kamu Allah nggak ada makna. Tapi dalam bahasa Arab dia bisa menjadi Allah menyayangi kamu, artinya seperti itu. Begitu kemarin yang saya pahami, Pak. Oke, baik. Jadi yang Ibu pahami kemarin itu tentang pola kalimat itu ya. Ya. Iya, Jadi Ibu memahami kalau tidak mengikuti pola itu gitu ya. Gimana? ya, Apakah iya. kemudian artinya menjadi tidak ada gitu? Sampai ke Eh, sampai ke tahap itu itunya. apa namanya? Kalau mengikuti pola Indonesia subjek predikat itu tidak bisa dimaknai gitu kemarin. Aku pengertiannya kemarin begitu. Tidak bisa Kalau mengikuti tidak bisa apa, Bu? tidak tidak bisa diartikan gitu. Tidak bisa Dimaknai diartikan. tidak bisa Hmm. di, ah. Oke, baik. Kalau yang tadi Ibu sebut bolak-balik itu bagaimana?
Ya, kalau secara kalau ini untuk bisa dimaknai secara bahasa Indonesia, jadi pakai kata kedua dulu, pola yang kedua dulu, jadi di depannya. Jadi Allah memberkatimu gitu. Jadi Allahnya disebut lebih dulu gitu. Kemarin aku ingatnya begitu. Iya, oke baik. Yang tadi kalau tadi yang bolak-balik gimana Bu? Yang bolak-balik? Oh, apa namanya yang bolak-balik kalau misalkan menggunakan yarhamuka tidak bisa dimaknai tidak bisa dimaknai sebagaimana mestinya gitu. Jadi harus dibalik, Allahnya diduluin gitu. Ibu Aam sedang menjelaskan tentang cara memaknai atau menjelaskan tentang karakter dasar bahasa Arab ini? Mana nih? Apakah terasa sama? Aku aku ingetnya kemarin begitu doang, Pak. Oke, Pola baik. biasa Terima itu kasih ya. dia. Oke, baik. Terima kasih Bu Am ya. Terima kasih. Oke, berikutnya Bu Fitri gimana Bu? Yang Ibu pahami, yang Ibu tangkap dari ciri khusus bahasa Arab yang keenam. Terdapat dua pola kalimat dasar gitu. Itu Pak yang ada subjek predikatnya itu bukan Pak. Kalau itu bukan, lalu yang iya mana ya? Maksudnya ada subjek, ada predikat gitu. Nah, ada subjek, ada predikat. Nah, Ya, itu subjek predikat itu yang Ibu pahami sebagai dua pola itu. ya, Gitu ya? betul. Oke, Iya Pak. baik. Terima kasih ya. Dengan demikian, ibu-ibu sekalian, izinkan saya kembali kalau begitu ya, karena ini empat orang yang berkomentar, pemahamannya juga bervariasi sampai ke empat model ya, sampai ke empat model. Iya, ini indikasi bahwa pesertanya sudah punya warisan ilmu masa lalu gitu. Jadi kalau udah, Perhatiin. jadi kalau sudah punya warisan ilmu masa lalu, biasanya itu lebih nyaman memakai ilmu masa lalu ya, karena merasa yang baru ini kayaknya belum lunas, belum pas ya, yang baru ini belum pas ya. Oke, seperti apa Ibu Bapak sekalian? Jadi ada dua kata kunci yang ingin kami sampaikan ya. Yang pertama bahwa ibu-ibu sekalian, bedakan antara dua pola kalimat gitu ya. Pola kalimat Mm-mm. dan bentuk kedua gitu ya. Bentuk kedua. Ya, Saya heeh. ingin memulai itu karena mohon maaf ya. Mohon maaf ya, karena yang saya tangkap dari penjelasan Bu eh, tadi ya, yang penjelasan Bu Yuliana itu menekankan kepada bentuk dua gitu. Jadi yarhamu bolak-balik di yarhamu gitu. Eh, Yarhamu itu penekanannya. Jadi yang kita sedang bahas adalah dua pola kalimat yang melekat dalam ingatan Bu Yuliana adalah bentuk kedua gitu. Bentuk dua. Jadi dikaitkan dengan sedang, dikaitkan dengan akan ya. Itu yang pertama yang kami ingin sampaikan ya, kami ingin sampaikan. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian ya, kemudian ibu sekalian, bedakan antara pola dasar kalimat bahasa Arab dengan cara kita memahami, ya, cara kita memahami dan cara kita mengungkapkan, gitu ya. Bedakan itu antara dua pola kalimat bahasa Arab, kita bedakan dengan cara kita memahami dan Mm-mm. cara kita mengungkapkan pemahaman, gitu ya. Cara kita mengungkapkan pemahaman. Ibu-ibu sekalian, apa sudah terlihat di layar ibu-ibu sekalian ya? Dua pola dasar kalimat Arab. Nggak ada tulisannya, cuma nggak ada tulisan Arabnya. Saya ulangi pertanyaan saya ya. Apa Oh, ibu-ibu sudah melihat ada dua pola dasar kalimat Arab sudah? kelihatan, Ada, kelihatan. Ah Ada. iya ada. itu. Jadi luar biasa Bu Am berpikirnya visioner. Saya baru nanya dua pola dasar kalimat Arab, beliau jawab nggak ada tulisan Arabnya.
Ini ARAB itu gimana bacanya? Arab. Tulisannya kan tulisan Arab. Terkecoh Gitu, terus. gitu. Ya Allah. Gitu ya. Gitu. Mama banget ini. Pos, pos, pos. Nah, mana yang disebut dengan dua pola kalimat dasar atau dua nih? Dua pola dasar. Ibu-ibu sekalian, pahami dasar ini artinya bahasa lainnya adalah biasa gitu. Gitu. Jadi kalimat bahasa Arab kalau tidak pakai pola pertama, dia pola kedua. Kalau tidak pakai pola kedua, pola pertama. Itu aja bolak-balik gitu. Nanti semua kalimat dalam bahasa Arab, ibu-ibu sekalian ya, itu bisa kita kembalikan kepada dua pola dasar ini. Nah, dua Oh. pola dasar ini. Nanti nih Bu Yuliana, Bu Fitri sudah mulai itu. Di hari pertama pun juga sudah diberondong itu dengan istilah-istilah ya kayaknya udah hebat enak nih Bu Yuliana sudah dapat berondong gitu dengan istilah-istilah diberondong gitu. Ini istilahnya ini istilahnya ini itu. Di hari perdana di bahasa Arab Qurani 4 sepertinya sudah dapat gitu. Tapi kalau kita pelan-pelan aja istilahnya karena yang penting adalah konsepnya dulu. Tuh. Nanti pola pertama ada istilah khususnya dalam bahasa Arab, gitu ya. Pola kedua nanti ada istilah khususnya dalam bahasa Arab. Kalimat nanti, ini kan kalimatnya bahasa Indonesia, ada istilah khususnya dalam bahasa Arab nanti. Insya Allah Bu Yuliana, Bu Fitri nanti akan disampaikan bisa jadi sudah ya di bahasa Arab Qurani 4 gitu. Tapi kalau menurut urutannya begitu. Sekali lagi kami ulangi ya, Bu Iya, Yuliana ya, mohon izin ya. iya, kamu Ini dasar. dua pola dasar ini bukan bermaksud bentuk dua. Karena kalau bentuk dua itu kata. Kalau sementara ini yang kita bahas ini adalah kalimat gitu ya. Iya, Kalimat. Ibu-ibu sekalian kalau kita bincang-bincang juga sudah sampai ya pada pemahaman itu bahwa kalimat bahasa Indonesia gitu ya, bahasa Indonesia minimal terdiri dari apa? SPO. SPO, subjek Minimal terdiri dari SP, berapa? SP, SP. predikat. Minimal Subjek terdiri dari berapa? Dua, Nah, Ibu dua. Fitri, ya Bu Fitri, beda maksudnya antara minimal terdiri dari dua dengan dua pola dasar ini. Tuh, tuh, ya, Oh, beda maksudnya. Tuh. Artinya apa? Kalau tadi dipahami bahwa gitu, dipahami bahwa ada dua unsur, minimal ada dua unsur yang tadi disebut dengan subjek predikat. Itu maksudnya di pola pertama ada subjek predikatnya, di pola kedua juga ada subjek predikatnya. Gitu Bu hmm. Fitri. Maksud tadi ya. Jadi sekali lagi nih yang dimaksud dengan gitu ya, yang dimaksud dengan dua pola dasar itu bukan bentuk dua ya Bu Yuliana, Iya, bukan pola dua unsur Bu Fitri. Yang dimaksud dengan dua pola dasar. Tadi kita katakan bahwa minimal kalimat itu ada subjek predikatnya. Ya. Lalu apa yang membedakan antara pola pertama dengan pola kedua? Yang membedakan adalah itu manakah dari subjek dan predikat itu yang disebut duluan. Apa Bu Yuliana? manakah subjek itu yang disebut duluan? Ya, Mak begitu. Sekali lagi, ini bukan bentuk dua, Mm, bukan dua unsur, tetapi manakah dari kedua unsur utama tersebut yang disebut duluan. Gitu. Dalam bahasa Arab, nah, nih ya Bu Am ya, kita belum bicara tentang cara mengungkapkannya, tapi kita bicara dulu tentang karakter bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu tuh akan menjadi fenomena biasa, Oh, menjadi fenomena biasa
subjeknya disebut lebih dahulu. Nah, ini kan bahasa Indonesia juga begitu. Oh, gitu. Contohnya apa ini? Ahmad yashkuru Allah. Gitu ya. Yes. Ahmad yashkuru Allah. Ini fenomenal. Bahasa Indonesia umum juga begitu. Namun, gitu, namun nih, dalam bahasa Arab biasa juga, ya, biasa juga muncul predikatnya duluan. Oke, dalam bahasa Arab biasa juga muncul predikat duluan. Dengan kata lain, dalam bahasa Arab, gitu, dalam bahasa Arab, ini sudah jamak, ini sudah lumrah, ini sudah biasa, ini sudah tradisi, ini sudah kebiasaan, ini sudah menjadi fenomena umum. Ya, di sini subjeknya duluan, di sana predikatnya duluan, di sini subjeknya duluan, di sana predikatnya duluan, di sini predikatnya belakangan, di sana subjeknya duluan. Biasa tuh kalau dalam bahasa Arab. Arab. Nah, itu maksudnya. Barulah sekarang kita pakai tadi yang Bu Aam ya, Bu Aam tadi pahami. Itu artinya gitu ya, itu artinya bahwa ini tuh kita memahami. Nah, kita orang Indonesia itu ya dalam bahasa Indonesia tidak biasa kita, tidak biasa kita orang Indonesia ya, bahasa Indonesia. Tidak biasa memulai kalimat itu dengan predikat duluan. Benar, benar, benar. Kita, nah ini sekali lagi ya, Bu Yuliana, ini bukan soal bentuk dua ya, Bu Yuliana. Ini Ya. bukan soal dua unsur saja, Bu Fitri, tapi dari dua unsur tersebut, mana yang lebih dahulu muncul dalam bahasa Arab? Ya, mana-mana saja, biasa. Jadi, nggak aneh gitu loh bahasa kita ya. Nggak aneh predikat duluan dalam bahasa, Arab. tidak Arab. asing predikat duluan dalam bahasa Arab. Arab. Tuh. Sudah biasa, sudah jamak, sudah umum, adatnya begitu. Gitu ya. Apa persamaannya adat kita ya? Eh, Ya biasa. Apa kira-kira bahasa lainnya itu biar kena gitu. Kebiasaan, umumnya, jamaknya, lazimnya, biasanya, seringnya gitu. Ya, orang dipikir dangdut. Hmm, tuh. Kira-kira kalau pakai bahasa, kalau soal selera musik nih, selera musik, orang Indonesia sudah jamak yang suka dangdut dan sudah jamak suka pop. Nah, tapi jarang yang suka jazz. Nah, jarang gitu ya. Kalau orang Barat ya bisa jadi sebaliknya. Kenapa ke sana larinya? Karena dengar Bu Yuliana bilang dangdut gitu. Oke. Oh, Nah, lalu kalau orang Indonesia, apakah gitu loh? Kalau orang Indonesia, apakah sama dengan bahasa Arab? Beda. Nah, itu tadi yang Bu Aam sampaikan. Kalau orang Indonesia yang menjadi kebiasaan adalah yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang 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 pertama. 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 Yang nah, pertama. Kalau orang Indonesia yang menjadi kebiasaan adalah yang pertama. Nah, Ahmad Nah, Yashkur. karena itu, ini nih kita lihat. Karena itu, mau lebih dahulu subjekkah, lebih dahulu predikatkah? Ya, kalau kita mengungkapkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kedua-duanya baik yang sama dengan bahasa Indonesia maupun yang berbeda dengan bahasa Indonesia
sama-sama diawali dengan apanya? Ahmad. Dengan Dengan apanya? subjek. Dengan subjeknya. Gitu. Oke? Oke. Sini kenalan lagi. Nah, dari sini ada mau pertanyaan dulu? Jadi kalau apa untuk pemahaman untuk ditulis biar gampang, arti dua pola dasar itu jadi gimana, Pak Guru? Mau nulis Eh, dengan gampangnya gitu maksudnya kan kalau ini seperti itu. Terus kalau untuk ditulisnya bagaimana? Aku maksudnya bingung ditulisnya gimana? menyampaikannya. Ya, kan definisinya. Jadi definisi dari pola dasar gitu kalimat Arab. Definisinya jadi gimana? Seperti yang tadi dijelaskan itu. Iya, Oh ini, dalam dua pola dasar. Pola Ya. pertama diawali dengan subjek, pola kedua diawali dengan predikat gitu. Oh, Bisa begitu? bisa bisa. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang coba kita amati gitu ya. Kita amati kalimat yang tadi kita diskusikan. Apakah dia menggunakan pola yang pertama? Pola pertama diawali dengan apa, ibu-ibu sekalian? subjek, Subjek. subjek, Ataukah diawali dengan pola kedua? Diawali dengan apa? predikat, Tuh, atau dengan bahasa lain, pola pertama mendahulukan subjek, pola kedua mendahulukan. Mendahulukan predikat. Nah, coba lihat. Nah, yang ini yang mana nih? Yang tadi dibaca, tadi yang baca pertama kali itu. Yarhamukallah. Nah, predikat lebih dulu. Dia pola pertama, apa pola kedua? Pola kedua. pola kedua, Mm-mm. Pola kedua karena mendahulukan Mendahulukan predikat. predikatnya. Kalau subjeknya di situ, apa subjeknya? Subjeknya Allah, tadi Kak. Apa subjeknya? Kak. Allah, Oke. Subjeknya Anda atau Ya, bagus. Ada Allah, yang mengatakan subjeknya adalah Allah, ada yang mengatakan subjeknya adalah Anda. Apa persamaan atau kemiripan subjek dalam bahasa Indonesia? Anda. Apa? Apa berarti Anda persamaan lebih atau paham. kemiripan istilah subjek dalam bahasa Indonesia? Pelaku atau orang Siapa? yang melakukan. Pelaku, Pelaku ya, yang pelaku, melakukan. Bu AA mengatakan subjeknya adalah Anda. Anda melakukan apa di situ? Benar-benar melakukan. Tidak, tidak. Aku salah jawab. Oke, Bu Yuliana mengatakan Allah subjeknya. Allah melakukan apa di situ? Memberkahi. melakukan menyayangi, Menyayangi. Oke, udah ketemu ya? Ya, udah ketemu. menyayangi. Nah, tadi kita apa? Tadi disampaikan di bagian ciri khusus. Walaupun dia menggunakan pola yang kedua, gitu ya. Walaupun teks Arabnya menggunakan pola yang kedua, Ya, kalau bahasa Indonesia tetap mendahulukan. Subjek. Subjek. subjek, Ya, maka sekarang ini kira-kira coba kita evaluasi diri kita sendiri. Apakah Bu Fitri tadi sudah mendahulukan subjek? Sudah. Allah Bu memberkahimu. Fitri diem aja, Bu Putri kayaknya lagi menikmati dangdut nih Bu Fitri. Di sini juga lagi ada musik karena hari Iya. libur. Ya. Iya, subjek duluan, Pak. Apakah tadi Bu Fitri sudah mendahulukan subjeknya, yaitu Allah? Iya, Pak. Ya, bagus ya. Kita lanjut berikutnya. Kalau Bu Aam menilai refleksi diri sendiri tadi apakah Ibu sudah mendahulukan subjeknya? Sudah kalau yang pertama. Sudah, oke baik. Bu Yuliana, sudahkah Ibu tadi mendahulukan subjek daripada predikat?
Oh, kayaknya predikat dulu saya tadi, Pak. Nah, itu Bu Iliana punya bakat jadi politisi ya. Pertanyaan ke timur, jawabannya kejawab. Ke barat itu luar biasa gitu ya. Nah. Bu Mia, apakah tadi sudah mendahulukan subjeknya? Kalau yang pertama subjek, yang kedua predikat, Pak. Kalau Dan yang hebat ini nih, ibu-ibu hebat nih. Pertanyaannya sudahkah? Jawabannya sudah atau belum begitu. Coba kita ulang ya, biar tidak oke. itu. Bu Yuliana, sudahkah tadi Ibu mendahulukan subjeknya? Sudah, sudah lah. Sudah, Pak. Sudah. Tuh. Sudah. Berarti Bu Yuliana beranggapan Anda adalah subjeknya, begitu? Eh, tadi kan Oh, Allah. Ya, Allah memberkati. kan eh, Allah merahmati. Iya, Eh, sekarang. Itu kan sekarang. Yang tadi nih, ya. yang kita bicarakan yang tadi. Oh, Wah, ini udah pakai minum itu Panadol. pakai Bu, apa minum Panadol, Pak Guru? Lupa tuh katanya. Udah lupa enggak tuh. pakai predikatnya ya, Pak. Udah lupa tuh katanya ya. Gitu ya, baik ya. Lupakanlah itu ya. Lupakanlah itu ya. Kadang-kadang mengingat masa lalu itu nggak enak ya. Tuh, kalau ingat masa lalu dulu waktu masih berdua gitu katanya ngontrak ke sana kemari udah nggak mau ingat lagi masa lalu kata ya oke lah udah lupakanlah ya. Kira-kira begitu ya, kira-kira begitu. Lalu pertanyaannya tadi ya, kalau Bu Aam sampai mengatakan tidak ada artinya, tidak bisa diartikan, enggak itu, enggak seketat itu ya, Bu Aam. Tuh. Hmm. Enggak Mm-mm. seketat itu, ya. Karena karena apa? Karena memang kebiasaan berbahasa kita beda-beda memang. Gitu. Tuh, Hmm. masih mending ada kita nih, masih mending ada di antara kita itu sempat mempertimbangkan ini subjek, ini predikat, ini objek, ini keterangan, masih mending. Gitu. Kenapa masih mending? Karena sebagian lagi di antara kita begitu bicara tentang subjek, predikat, objek itu menjadi masa lalu sebelum ibu kita Kartini menulis buku. Apa kata judul bukunya? Habis gelap Hari terbit gelap terang. menjelang Iya, malam. jadi jadi au ah gelap katanya begitu. Gitu. 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 Maka gitu ya, maka begitu termasuk menjadi sebuah ketakjuban luar biasa saya gitu melihat fenomena ketika belajar di LBIK ya Bu Yuliana dan Bu Fitri ya Bu Mia menjadi ketakjuban luar biasa itu jamaah kita ketika membahas subjek, predikat, objek, keterangan, au ah gelap, tapi istilah bahasa Arabnya itu luar biasa cepatnya. Gitu. Gitu bilang, ah luar biasa ini. Tuh. Udah. Indonesia kalah kalah pamor jadinya itu ya. Indonesia menjadi kalah pamor dibandingkan oleh Arab. Nah, sehingga gitu, begitu menemukan seperti tadi ya, Yashkuru Ahmad Allah, apa kata jamaah kita? Dia berkata, bersyukur Ahmad kepada Allah. Gitu tuh kalah bahasa Indonesia karena cintanya kepada bahasa Arab. Oke, sudah kita cukupkan ya sampai di situ ya. Tadi intinya bahwa ibu-ibu sekalian, ini kita sudah pertegas kembali apa makna ciri khusus bahasa Arab yang keenam yang dirumuskan dengan apa tadi? Pola Ya, dasar kalimat pola dasar Arab. kalimat Arab. Kita bilang apa? Biasa didahulukan subjek sebagaimana biasanya predikat didahulukan. Tetapi kalau bahasa Indonesia tidak biasa. Lalu pertanyaannya ini kan luar biasa ini. Tuh, kalau Anda di dalam kalimat itu kira-kira sebagai subjek apa predikat atau yang lainnya kalau Anda?
Ini. Tuh. Ada habis makan banget susah denger. Ini dulu. Udah banget aku bilang Pak. Aku Sebagai nggak denger Pak. Oh, ini nggak dengar. Baik, saya ulangi ya. lainnya apa? Lalu Dangdutnya Anda betul. dalam kalimat yang tadi kita bahas, ya, Anda dalam kalimat yang tadi kita bahas, itu sebagai subjek, ataukah predikat, ataukah yang lainnya? Yang lainnya kalau saya. Nah, yang lainnya. Kalau Bu Fitri? Iya, yang lain, Pak. Iya. Kalau Bu Yuliana? Yang lainnya, Ya, Pak. oke, bagus. Kalau Bu Mia? Enggak, Pak. Sama. Sama dia, Pak, katanya, Pak. Oh, sama. Oke, baik. Kalau berikutnya ini, nih, kalau itu lainnya, kalau itu bukan subjek, bukan predikat, kira-kira sebagai apa dia, Bu Fitri? Objek. Objek. Sebagai apa dia, Bu Aam? Sebenarnya dia sebagai yang itu objek. Objek. Itu dong. Lainnya, kalau misalkan dia sebagai objek, tadi saya jawabnya sebagai objek. Objek. Kalau menurut Bu Yuliana? Objek, Pak. Objek Pak. Berarti objek Oke. yang bukan yang lainnya. Hmm. Kalau Bu Mia? Objek. Oke, bagus. Ini tadi seumpama nih ya, seumpama Bu Yuliana ingat gitu. Tadi pertanyaannya akan menjadi begini, seumpama itu. Itu, seumpama ya, tadi ya seumpama ingat. Pertanyaannya akan menjadi begini. Ketika ibu tidak mengawalinya dengan subjek, malah mengawalinya, mendahulukan objek, kira-kira apa maknanya, apa gagasannya, apa idenya, apa maksudnya. Nah, kira-kira mau ke sana tadi. Cuman ya, udah masa lalu biarlah jadi masa lalu gitu. Tidak usah dikenang kembali gitu. Baik, ada pertanyaan Ibu-ibu sekalian sebelum kita lanjut ke latihan berikutnya? Jadi, K itu, andanya itu sebagai objek benar apa Baru Pak benar. gimana itu, Pak? Eh, Bu Yuliana ada keraguan begitu bahwa Anda itu sebagai objek? Keraguan mungkin Penegasan. karena Penegasan doang. Benar apa enggak? iya penegasannya apa benar apa tidak gitu loh, Pak. Ya, seumpama ada keraguan, maka saya katakan benar, itu ya. Kalau Ibu ada Sebagai keraguan. objek. Hmm. Jawabannya objek. Yang dituju. Ada lagi yang lain? Enggak, Pak. Saya Oke, tidak nggak ada. ada ya. Baik, Yang berlawanan terus nih. gimana Bu Yul? Dangdutnya mana tambah jadi aja nih orang nih. Gini. Tanggal depan ada hajatan Pak ya. Iya, kalau di sini untung nih nggak sampai ke sini. Kayaknya habis di bawah angin ya, jadi suaranya nggak sampai ke sini. Sampai zikir aja. Baik, yang kedua, silakan yang kedua. Siapa yang ingin Astagfirullah. berbagi pemahaman? Yang kedua siapa yang mau? Ayo. Mau nggak kamu? Tadi berapa nih? Besok 6 ya. Nggak konsentrasi nggak fokus begini pun kacau. Keren banget. Ada untuk yang kedua? Baik, kalau tidak ada untuk yang kedua, mungkin ada yang berminat. Yang ketiga, silakan. Saya coba bentuk yang kedua, Pak Ustadz. Dia menggunakan pola dasar 1. Silakan Bu Am, silakan. Eh, dia bentuk kalimatnya bentuk ke-6. Terus, tapi dia menggunakan pola dasar 1. Oke, Assalamualaikum. Ya, kayaknya gitu aja oke. deh. Sudah? Oke, Sudah? salamat. Sudah? Sudah?
Oke, apa maknanya dalam pemahaman Ibu jadinya? Jadi kan dia eh, kebahagia, keselamatan atas kamu, terus yang diberkahi Allah. Mm-mm. Jadi sudah, ah, udah gitu. Oke, Maknanya baik. jadi Nah, ah, coba diulang lagi, Bu Am. dia bentuk kalimatnya kalimat keenam, tapi dia menggunakan pola satu. Sudah karena dia dengan seperti ini bisa dimaknai, tidak usah bisa dimaknai karena keselamatan atas kamu atau buat kamu dan diberkahi yang diberkahi Allah atau dan diberkahi Allah. Hmm. Oke. Dimaknakan gitu. Baik, terima kasih Bu Am. Yang lain ada yang ingin berkomentar? Oke, baik. Kalau tidak ada dari yang lain, maka izin ya berdiskusi dengan Bu Aam. Boleh Bu diungkapkan kembali menjadi apa pemahaman Ibu untuk ya, untuk baris yang kedua. Mm-mm. Pemahamannya dia sudah sesuai dengan secara bahasa Indonesia dia sudah dapat memiliki makna. Oke, silakan, silakan. Apa maknanya dalam pemahaman Ibu? Nggak dibolak-balik, dia udah sesuai Ya, bahasa silakan. Indonesia. Yang sesuai itu seperti apa, silakan. Bagaimana maknanya? Maknanya maknanya Silakan Bu sudah Am. Saya mau tuliskan pemahaman eh, yang makna yang Ibu sudah dapatkan. karena didapat diartikan Pak Ustadz kalau Pak Iya, Guru. silakan. Iya, silakan. Artikan gimana artinya? Keselamatan atas kalian Keselamatan ya atas atas kamu. kalian Gimana, Bu? atas kalian Keselamatan atas kalian. Terus? kalian dan diberkahi ya saya mengartikan bahwa di sini yang diberkahi Allah dan diberkahi Allah Oke, bagus. Dan dan dirahmati Allah. Rahmati aja. diberkahi Yang Allah. dirahmati Allah. Hmm. Izin saya baca Dan lagi ya, Bu Am ya. Izin ya, ya. Hmm. Keselamatan atas kalian dan diberkahi Allah. Sudah? berkahnya boleh dirubah nggak jadi dirahmati Allah Oh, iya, dan siap. dirahmati Allah. Siap, Bos. Jadi apa, Bos? Di? Rahmati Allah. Oke, bagus. Dirahmati. Oke. Keselamatan atas kalian dan dirahmati Allah gitu. Allah. Oke, baik Ya. ya. Nah, Ya. ini ya, izin ya, Bu Yuliana, Bu Mia, Bu Fitri, izin mewakili untuk berkomentar ya. Karena dari ibu-ibu belum Ya. ada komentarnya, jadi izin saya yang berkomentar ya. Hmm. Oke, oke. Aduh. Begini, Bu Am ya, begini Bu Am ya. Sekali lagi ibu-ibu sekalian ya, tradisi yang kita bangun ya, tradisi yang kita bangun di kelas kita ini, mudah-mudahan itu tidak menjadi gangguan dalam pikiran dan hati ya. Ya, ini tradisi apa? Tradisi diskusi ya, tradisi diskusi. Nah, jadi dalam diskusi itu kira-kira yang terpenting itu bukan soal salah dan benar, yang Hmm. terpenting adalah apa pemahaman yang sedang kita terapkan, gitu ya. Itu. Hmm. Setuju begitu Bu Fitri? Setuju Oke. saya. Nah, gitu ya. Bukan ya soal salah benar, tetapi yang lebih utama adalah apa pemahaman yang kita terapkan. Gitu ya. Yang pertama misalkan, yang pertama misalkan, di sini kita membaca ada ungkapan dirahmati Allah. Aha. Oke, bagus ya. Aha. Ya. Dalam konteks ini gitu ya. Dalam konteks ini ya, yang merahmati siapa? Allah. Oke, Allah. bagus.
Dengan demikian kira-kira Allah itu sebagai subjek atau bukan kalau kita mengatakan, kalau kita memahami bahwa Allah yang merahmati. Subjek. Ya? Subjek. Nah, subjek. Nah, namun berikutnya kalau kita lanjutkan, ketika ibu memahami bahwa Allah subjek, namun ibu letakkan di akhir kira-kira apa makna yang sedang ingin disampaikan? Bang, nih, Pak. Pak ulang dong, Pak. Sini dangdutnya kenceng banget. Iya, 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 iya. Ya, ya, diulang lagi ya. Wah, hari ini terlalu kenceng. Iya, ini tantangannya luar biasa ini. Iya. Kata Bu Aam, Allah sebagai subjek. Namun beliau menaruh Allah di belakang gitu. Itulah yang jadi pertanyaan tadi. Apa pertimbangan yang digunakan sehingga Allah yang sebagai subjek ditaruh di bagian belakang, bukan di bagian depan. Nah, kira-kira begitu. Terdengar Bu Yuliana, Bu Mia? Dengar. Silakan Bu Am, apa ilmu yang bisa dibagi kepada Karena kita-kita? dia menggunakan pola dasar kedua, tidak mengikuti aturan dalam Indonesia SPO. Oke. Kalau Dia saya mengikuti apa Bu Am? pola dasar kedua, Oke, bagus. dia tidak Nah, mengikuti dengan SPO. demikian ya, kalau itu yang disampaikan, sekarang mari kita kembali ke laptop. Kalau kita kembali ke laptop. Oke. Apa yang terlihat di layar, ibu-ibu sekalian? Ada. Dua pola dasar. Nah, coba ya. Mudah-mudahan ini ibu-ibu sekalian sabar ya. Ini sabar. Nah, sabar ya. Ini coba dieja pelan-pelan ya. Dieja pelan-pelan. Nah, dibaca pelan-pelan ya. Supaya meresap dalam-dalam. Terjemahan tetap sama. Iya, tetap sama. Sama-sama apa, Bu Aam? Walaupun dibolak-balik subjek di depan atau subjek di belakang, terjemahan tetap sama. Sama dalam hal apa? Dalam hal artinya, maknanya. Yaitu subjeknya tetap Subjeknya di depan. walaupun menggunakan pola Pola 2. Oke, bagus. Berarti Itu ya, satu hal ya. Tadi ini komentar ini ah. untuk apa yang disampaikan. Nah, sekarang yaitu ke sarang. Nah, sekarang kita lanjut ke yang tadi pemahaman Bu. Ke mana larinya tadi? Tuh. Teringat tadi Bu Aam mengatakan dirahmati Allah. Betul begitu ya? Halo? Ya, Ah, dirahmati Allah. bagus. Ini kira-kira begini ininya. Pertanyaan pendalamannya ya. Dirahmati itu kata dasar atau sudah mengalami pengembangan? Pengembangan. Iya. Pengembangan. Pengembangan apa yang terjadi itu? Rahmat. Apa namanya? Kenapa ada kamar Berarti seharusnya ini ya, keselamatan atas kalian dan Allah merahmati. Berarti seharusnya gitu ya. Oke, sudah saya coba ingat-ingat tadi kemudian saya tulis ulang ya. Iya, tapi benar. Tuh. Keselamatan atas kalian dan dirahmati Allah. Iya, Tadi kan tadi sudah sampai pada pemahaman ya, sudah sampai pada pemahaman bahwa dirahmati itu adalah pengembangan ya, pengembangan. Apa pengembangan yang terjadi di situ?
pengembangan yang terjadi ada tambahan tak marbuto. Oke, Eh, baik benar ya. nggak? Izin nih. Kelihatannya kita beda sudut pandang sehingga komentarnya juga berbeda. Yang sedang kita bahas adalah, nah, yang saya kotakkan. Tuh, Oh iya 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 iya. yang saya Oh iya sedang, iya 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 iya. yang sedang dibahas adalah yang Hmm, dikotakkan. ada tambahan. Apa pengembangan yang terjadi di situ dirahmati? Ada, ada imbuhan di ya. Oke, bagus ini. Nah, sekarang tuh Bu Fitri itu sangat ingin sekali tahu gitu. Dari mana lahir ide ada imbuhan di pada ungkapan pemahaman yang tadi disampaikan? Aduh, apa tuh? Lagi Hmm, lagi dong. ada, ya nggak ada sih. Ntar dulu karena dia pola kan untuk di dia untuk di oh ya nggak ada ya. Enggak nyambung deh. Nggak apa namanya nggak ada Pak Ustadz. Seharusnya nggak ada Pak Guru. Dia harus ada karena ada huruf keduanya Iya. sukun. Karena Huruf dia kedua sukun. itu bentuk keempat kata sifat ya Pak Guru. Apa Bu Yul? Karena dia bentuk keempat kata sifat kalau nggak Nah, salah ya. dia yang Ibu bicarakan itu dia yang mana? Itu yang memakai kata di itu yang dirahmati itu mengarti dia bentuk dari empat yaitu kata sifat. Ya, dia yang Ibu maksud kata apa? Kata Rahmat. kata yang dirahmati itu loh Pak. Jadi, yang Rahmat. Ibu sedang bahas ini kata bahasa Indonesianya, Oh, iya. eh itu Eh, apa? Saya tambahin rahmat, rahmat itu kan bentuk keempat kata sifat, bukan? yang mana yang Ibu sedang bahas ini? Yang bahasa Indonesia apa yang bahasa Arab? Yang bahasa Arabnya kan Iya. rahmat, rahmah, rahmah itu eh, dalam bentuk kata sifat. Ya, izinkan ya kalau saya keliru, koreksi saya langsung ya. Yang Ibu Ya, maksud adalah rohmah ya. ya rahmah, Ya, kalau rahmah ya bahasa Indonesia kalau rahmah. Kalau bahasa Arabnya rohmah. Hmm, rahmah ya. Oke. Oke, itu ya maksud Ibu itu ya, rohmah ya. Ya, yang maksud Ibu rohmah ya. Ya, Oke, bagus. Ibu tadi memahami bahwa rohmah ini bentuk empat, begitu? iya, Oke, bagus ya. kata Baik ya. sifat. Sekali lagi ya, supaya ini tidak menjadi kendala dalam hati dan pikiran, ya. Soal salah benar bukan yang utama. Yang penting ada ilmu yang kita gunakan. Nah, kira-kira begini Bu Yuliana untuk mengkonfirmasinya. Ya, Apa ciri bentuk empat yang Ibu amati pada kata rohmah sehingga Ibu menduga itu adalah bentuk empat? karena eh, huruf yang keduanya itu eh, ada sukun. Mm-mm. Berarti Huruf maknanya itu keduanya sukun gitu ya. sukun. Berarti Oke eh, baik ya. Baik ya. Oke, baik. Bagaimana Bu Yuliana? Sudah dikonfirmasi apakah ya ciri bentuk salah itu empat itu ya adalah bentuk keempat tuh memang huruf keduanya itu ada alif panjang ya, alif. Tapi mungkin dari maknanya kali Pak ya, boleh kita mengartikan tidak terlalu banyak yang kita angkat isunya ya, biar kita fokus ya. Itu ya, kita tidak terlalu banyak isu yang kita angkat. Konfirmasi ulang ya. Apakah kita pernah berkesimpulan bahwa nah, yang begini ini adalah
ciri ya, adalah ciri bentuk 4, yaitu huruf keduanya sukun. Enggak, Pak. Huruf kedua ciri keempat enggak Tidak 10. ya? Tidak Enggak. alif. Oke, baik. Nah, sekarang kalau ini bukan sifat, nah ini bukan bentuk 4, nah maka kita kemudian akan lanjutkan ya, kita lanjutkan. Kalau dia bukan bentuk 4, rahmah ini bentuk berapa? Eh, di, di, diambil dari arti maknanya kali Pak, jadinya bentuknya 4 kali ya. Rahmah itu kan merahmati ya, memakai kata menambah imbuhan Enggak. enggak ya? Kan rahmat merahmati. Ya, ada tambah begitu sayang. Kalau menurut saya dia termasuk bentuk 3 ya, Masdar, karena di tengah-tengahnya sukun. Jadi waw masuk dan Tetap Bentuk keempat, Pak. berapa, Bu Aam? Keempat. enggak. Kalau saya Kalau saya mengartikannya dia jadi bentuk ketiga. Yang tengah-tengahnya sukun, huruf tengahnya jadi sukun. Bentuk berapa, Bu Aam? Bentuk 3. Bentuk 3, baik. Bentuk berapa, Bu Fitri? kan ada banyak penjelasan apa Masih Bentuk berapa, Bu Fitri? kalau dilihat dari bentuk ke kalau kata sifat yang bentuk 4 ya. ya, Kalau al pakai alif kata ya nanti sebenarnya itu Bentuk berapa, Bu Fitri? kata benda. bentuk tiga, bentuk tiga. Sekali lagi, Bu Fitri, biar kita ada pegangan ya. Pegangan ya. Bentuk berapa, Bu Fitri? Bentuk tiga Pak, Oke, baik. Ya, bentuk 3. kan huruf Bentuk kedua. berapa nih, Bu Yuliana? Kalau dari cirinya ya bukan bentuk 4 Pak, bentuk 3. Bentuk 3, Tapi oke. kalau Heeh. Oke, baik. Bentuk berapa ini, Bu Mia? Aku tetap 4 saya, Pak. Ya, oke, bagus ya. Dari mana dipahami bahwa rahmah ini bentuk 4? Ada tamar butoh, ada Oke. anaknya. Oke, baik. Artinya, Ibu ingin mengatakan bahwa semua kata yang ada tak marbutohnya adalah bentuk 4, begitu? Enggak, itu Hah? apa namanya? Untuk menandakan jenis maskulinnya, gender. Oke, baik. Saya ulangi ya. Mohon kita itu ya tidak terlalu banyak isu yang kita angkat ya supaya kita tidak supaya kita cepat sampai pada kesimpulan. Konfirmasinya adalah apakah semua kata yang ada tak marbutohnya merupakan bentuk 4? Enggak, Enggak. Pak. Oh, berarti Ini tuh ya, penandaan apa namanya jenis kelaminnya gitu kan. belum Itu ada ya kita ini belum oh, beberapa bulan jadi walaupun di USG belum kelihatan jenis kelaminnya. Itu ya. Lagi kamunya. Jangan panjang-panjangnya. Yang ditanya apa jangan salah. Belum nyampe ini jenis kelaminnya. Ini baru beberapa bulan ya. Jadi baru mau ngelihat ya. ini bentuk Menarik, Pak, ya. kepalanya mana gitu ya. Ini bentuk kakinya sudah ada apa belum gitu ya. Nah, oke, baik ya. Nah, sekarang nih kita pakai bahwa rohmah ini adalah bentuk 3. Ya, rohmah adalah bentuk 3. Bagaimana cara kita meyakinkan diri gitu ya? Kita lihat saja tasrifnya ya. Coba lihat tasrifnya. Nah, silakan diperhatikan. Ar-Rahmah. Bentuk pertamanya rohimah, Ya, keduanya yarhamu, ketiganya rohmah. oke, udah aman ya. Gitu. Jadi belum kelihatan ini laki-laki atau perempuan. Belum nyampe ke situ.
Belum Yang bisa di pelajarannya USG. kemarin, pelajaran masih yang kemarin, masih juga lupa. Nah, dangdut lagi deh. Nah, nah baik nih. Sekarang ini adalah bentuk tiga. Mana sih? Nah, Tiga. ini adalah bentuk tiga. Jikalau dia sudah kita pahami sebagai bentuk tiga, kira-kira kemungkinan maknanya adalah Bentuk tiga Eh, berarti masdar-masdar yang dibendakan. Oh, namanya merahmati. maknanya, maknanya rahmat. Rahmat. Merahmati. Ya rahmat, tetap Ya, rahmat tetap rahmat lah. rahmat. Maksudnya keselamatan dan rahmat Allah bagimu. Ya, Seharusnya dan Allah merahmati. Menurut aku begitu. Karena harusnya Allah di depan. Menjadi subjek. Aku sudah, salah menyebut. sudah subjek lah. Sudah. rapat internalnya sudah? Sudah. Oke, baik. Setelah kita memahami bahwa rahmah adalah bentuk tiga, Heeh. maka kemungkinan maknanya adalah Rahmat. Kasih sayang. apa, Bu Yuliana? Hah? Maknanya kasih sayang. Satu saja, Kasih sayang. satu saja. Satu aja. Ya udah Ya, berarti ya baik. boleh Ini ya, Bu boleh rahmat, Yuliana boleh memang boleh orang sayang. setia, jadi maknanya Rahmat. satu saja. Oke. Ya, Kalau ya. Bu Mia, setelah kita memahami bahwa dia adalah bentuk tiga, maka maknanya, kemungkinan maknanya adalah, Keselamatan dan rahmat Allah bagimu atau hmm, untukmu. iya, bagus. Kita sedang membahas kata-kata apa kalimat nih, Bu Mia? Rahmat. Ya rahmat. Kita sedang membahas kata apa kalimat nih ceritanya? Oh, kata Kata, Rahmat. oke bagus. Setelah rahmat. memahami bahwa kata itu, yaitu kata rohmah bentuk tiga, maka kemungkinan maknanya adalah Rahmat, rahmat. Satu saja, kasih sayang. itu Satu aja. beda atau sama? Sama, sama artinya dengan rahmat. Berarti Sama. satu. Oke, baik. Kita lanjut, Bu Aam. Ya. Setelah demikian, maka kemungkinan maknanya adalah Merahmati. satu saja. Ya. Oke, bagus. Bu Fitri, kemungkinan maknanya adalah Rahmat. satu saja. Iya, rahmat Oke, aja. bagus. Nah, baik. Ibu-ibu sekalian, izin ya kita pakai ilmu kita bahwa bentuk tiga itu apa namanya? Masdar. Ya, apa itu masdar? Kata Yang kerja dibendakan. yang dikerjakan. Nah, oke, Kata kerja yang baik. dibendakan. Nah, kata kerja yang dibendakan. Tadi jawaban Bu Yuliana itu kata kerja atau yang dibendakan atau dua-duanya? Kata kata kerja yang Ya, jadi yang dibendakan saja ya tadi ya Bu ya. ya Kalau Bu Mia itu kata kerjanya atau yang dibendakan? Kata kerjanya yang dibedakan. Ya, berarti satu ya. Kalau Bu Aam tadi itu Merahmati kata kerjanya atau yang dibendakan? bukan kata kerja, tapi benda ya dibendakan, Jadi yang dibendakan. merahmati itu bukan kata kerja. Enggak. Kata kerja yang dibendakan. Jadi merahmati itu adalah kata kerja yang dibendakan. Kata kerja. Kata kerja yang dibendakan juga. Kata kerja juga. Jadi merahmati itu adalah kata kerja sekaligus juga dibendakan. Enggak. Cuma Enggak, kata oh kerja doang. berarti kata kerja doang. Kalau Bu Merahmati juga. Fitri itu kata kerja Kata kerja. atau yang dibendakan? Kata kerja yang dibendakan. Ya, kalau begitu maka kemungkinannya ini adalah gabungan dari jawaban ibu-ibu semuanya. Kemungkinan pertama kata kerja adalah merahmati.
Hmm. Kemungkinan kedua, merahmati dibendakan menjadi rahmat Rahmat. atau kasih sayang. Tuh. Jadi kemungkinan maknanya adalah ini. Ya, kemungkinan maknanya adalah kata kerja merahmati dibendakan rahmat atau kasih sayang. Bagus. Mana yang akan kita gunakan? Ya, mana yang akan kita gunakan? Lihat konteksnya. Lihat konteksnya. Bagaimana kita cara memahami konteks itu apa? Konteks itu bahasa kita apa? Kalimat. Bu Aam, bagaimana Arti, kita memahami konteks itu apa? makna dari kata-katanya, makna dari kalimatnya. Oke, bagaimana kita memahami konteks itu, Bu Fitri? Kalimatnya. Oke, bagus. Lebih sederhana lagi, konteks itu artinya lihat depan, lihat belakang. Lihat temannya. Oke, coba. Sebelum ada kata rohmah, di situ ada kata apa? Alaikum. Wah, Dan Oke. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Dan. Itu. Ini, rohmah ini, dan. Kalau dalam bahasa itu Indonesia, dan itu kata yang berfungsi untuk apa? menyambungkan. Menyambung. Kata sambung. Baik, sekarang. Rohmah di sini, dalam pemahaman ibu-ibu sekalian, disambung dengan kata apa? Allah. Jadi Allah disambung dengan rohmah, begitu? Alaikum warahmatullahi. Alaikum. Di Rahmah ini di sana. Ini benar. Iya, disambung dengan Allah. Jadi yang memberi Allah sebagai yang memberi rahmahnya. Bu Aam, sekali lagi, ibu-ibu sekalian ya. Ini. Dan di sini Salam. menggabungkan antara rohmah dengan kata apa? Oh, dengan kata Assalamualaikum. Boleh, tidak terlalu banyak jawabannya karena ini masih awal bulan, belum banyak dapat honornya, malah belum turun itu dari Pak Prabowo. Boleh sedikit-sedikit dulu? Apa Bu Am? Rohmah digabung dengan kata? Alaikum. Rahmah digabung. Rahmah tadi kan dengan dannya sini. Rahmah digabung dengan Assalamualaikum. Boleh sedikit-sedikit. Bu Ama, ininya pemurah banget ya. Rahmah digabung dengan apa? Satu aja, satu kata aja. Assalam. Satu kata saja. wah. Wah. Bukan, uak itu kan nyambung. Dia tugasnya menyambung, mengumpulkan. Si wa itu menghimpun, menggabungkan antara kata rohmah dan kata apa? Salam. Ya. Alaikum. Kalau kum berarti kalian dan rohmah, begitu. Kalian dan kasih sayang, begitu. Ya, Bu Am. Alaikum ya harusnya. Enggak, satu kata aja, satu kata aja, satu kata aja. Bu Yuliana, Ya. Ini itu menggabungkan dengan kata rohmah digabung dengan kata apa? rahmah dengan kata apa? Kumma. Bu Mia, Kalian. rahmah digabung dengan kata apa? Ya, berarti kalian dan kasih sayang, berarti artinya begitu. Keselamatan. Salam. Rahmah Salam. digabung dengan salam. Bu Fitri? Assalamualaikum. Alaikum. Wah. Salam untuk Kan salam.
Alaikum ya. Salam untuk kalian dirahmati Satu Allah. kata saja. Baik, kalau ibu-ibu ini biar tidak ini kata Ya, rohmah digabung dengan kata assalam. Salam. enggak jauh banget. Tuh. Bu Yuliana, ibu gabung dengan Bu Fitri nggak belajarnya? Ya, Gabung, Hah? Bu gabung. Yuliana, ibu gabung dengan Bu Fitri nggak belajarnya? gabung Pak. Berapa jarak antara Bu Yuliana dengan Bu Fitri sekarang? Jauh Pak. Lebih jauh Bu Fitri dengan Bu Yuliana atau antara Assalam dengan Rohmah? Jauh saya sama Bu Yuli. Nah, itu aja yang jauh aja bisa gabung, apalagi yang dekat. Oh, Nah, oke. sekarang coba Bu Aam. Kalau demikian, Assalam tadi apa maknanya? Keselamatan. Keselamatan. Nah, coba sekarang Bu Aam, keselamatan dan merahmati, cocok nggak? Enggak, Nah, bagaimana dengan keselamatan dan rahmat? cocok. Nah, bagaimana dengan keselamatan dan kasih sayang? Cocok juga. Iya, kalau begitu, maka dari dua alternatif yang kita miliki, lebih cocok dimaknai rahmat, lebih cocok dimaknai kasih sayang. Begitu. Oh, dan kasih sayang Allah. Begitu. Ya, Oh. dengan demikian ibu-ibu sekalian, maka berakhir sudah pendalaman kita ini. Ini belum pernah ini sedalam ini saya menemani orang yang belajar bahasa Arab Qurani. Mengapa? Karena ini bukan pemula, ya. Ini bukan pemula, bukan pula manula, tapi ini adalah teman-teman bahagia. Teman-teman Saya bahagia. pemula, Pak Guru. Saya Kenapa? belum pernah. Saya pemula, belum pernah belajar ini. Enggak, bukan. Memang bukan belajar ini memang, tapi ibu kan sudah Ah, lama belajar bahasa Arab. Sehingga tadi gitu ya, tanpa memperhatikan konteksnya, begitu alaikum sudah atas aja gitu, sudah atas aja gitu. Jadi ngebayangin gitu ya, kalau Bu Am itu kayaknya itu lagi khawatir saya ini. Bu Am lagi mikirin nasib Jakarta pada musim hujan yang banjir. hujan. Kenapa gitu? Lanjut, Karena kata lanjut. Bu Aam, yang selamat itu atas kalian saja, sementara bawah kalian itu kebanjiran, jadi tidak Tidak. selamat gitu. Allah. Oke, ya, terima kasih Ibu sekalian. Ini tadi apa yang untuk yang baru belajar sih nggak perlu sampai segitu ya. Tapi ini kan sudah kadung ibu-ibu sekalian pintar tempat lain, pintar yang tidak yang dibangun dengan cara yang berbeda. Kalau kita sedang apa yang kita lakukan tadi adalah memperhitungkan, mempertimbangkan ini makna dasarnya apa, ini bentuk berapa, ini posisi katanya bagaimana gitu. Jadi bukan sekedar apa yang kita ketahui dari dulu, dari sononya, dari sananya begitu gitu. Jadi mohon maaf ibu-ibu sekalian ketika hasilnya berbeda dengan yang sudah pernah ibu-ibu pelajari di tempat lain gitu ya. Enggak, ini bukan soal salah benar sekali lagi ya. Saya ingin menekankan sekali lagi ya, Bu Yuliana, Bu Mia, Bu Am, Bu Fitri, bukan soal salah benar, tapi soal ilmu yang kita gunakan gitu ya. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Sampai bertemu besok malam. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Kita syukuri Amin. bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.